Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari salah satu kelompok dari mata kuliah Hukum Komuniti Lokal kelas B akan mempresentasikan hasil hasil diskusi kami yang berjudul Hak Waris Janda dan Anak Perempuan Batak Toba Masa Kini. Baik, pertamanya saya akan memperkenalkan para anggota yang ada. Yang pertama Muhammad Rifki, Jajal Givari Lubis, Aldri Rumah Topohan, Rio Franciscus, Almira Zayan, Fadila Syarani, Rahel Rosa Tumanggor, Mutiara Felicia saya sendiri, dan Nini Novirini Sihotak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Warisan dalam masyarakat Toba. Warisan dalam masyarakat Toba terdiri dari tanah milik orang yang meninggal, serta kekayaan yang lain yaitu rumah, lumbung padi atau sopo, ternak, pepohonan, barang bergerak, utang piutang, dan uangnya. Sejalan dengan berkembang ekonomi di tanah Batak, yaitu dari ekonomi pertanian menuju ekonomi campuran pertanian dan luar pertanian, tampaknya penting membedakan warisan konvensional dan warisan kontemporer. Masuk ke bagian hukum dan kemajemukan budaya. Yang pertama ada lahan yang diwariskan, terdiri dari lahan basah, termasuk sawah pengairan seperti hauma sabah. Terus yang kedua ada lahan tertentu seperti hauma pangan, atau bisa juga disebut sawah sumber pangan bersama, dan hauma parhombanan, atau juga bisa disebut sawah sumber mata air. Yang ini diwariskan langsung kepada anak laki-laki. Kemudian bagian sawah yang dibagikan sebagai warisan disesuaikan dengan pemberian tertentu untuk anak dan cucu. Juga masuk ke yang kedua, pewarisan aset kontemporer, ada terdiri dari aset non-tanah seperti rumah, toko, pabrik, kendaraan, dan tabungan. Dan ini mulai menggantikan dominasi lahan pertanian. Terus yang kedua, perubahan ini menimbulkan kesenjangan hukum karena hukum adat lebih berfokus pada aset tradisional seperti sawah dan tanah. Selanjutnya itu yang ketiga ada hak waris janda dan anak perempuan. Menurut adat Batak Toba masa lalu, janda tidak dianggap sebagai ahli waris, hanya sebagai pengelola sementara. Anak perempuan tidak termasuk ahli waris utama, tetapi bisa mendapatkan bagian secara adat. Harta suami tanpa anak laki-laki akan diwariskan ke kerabat laki-laki kolateral. Yang keempat itu ada tantangan modernisasi dalam pewarisan. Adanya ketidakmampuan hukum adat, respon perubahan dalam jenis harta benda. Contohnya, keruntuhan beberapa pabrik tenun di Baligi akibat kegagalan pewarisan yang sesuai. Kasus pertama, Ompu Marlboro. Mengingat keadaan tersebut, anak cucunya kemudian bersepakat untuk menghidangkan makanan yang enak untuk orang tua. Terdiri dari nasi putih, daging babi, dan tuak bagi Ompu Marlboro. Dengan harapan rohnya akan bersemangat kembali dan kesehatannya bisa pulih kembali. Acara tersebut dihadiri kerabat agama, Dongan Tubu, Hula-Hula dan Boru, beserta Raja-Raja Huta. Dongan Tubu, Hula-Hula dan Boru, beserta Raja-Raja Huta. Kasus kedua, Ompu Kris Boru. Simalungun mempunyai 4 orang anak, semuanya perempuan. Pada suatu ketika, 2 orang saudara laki-laki almarhum suaminya, Ompu Kiris Bau atau kakek Kris, datang dari Bonapasogit dengan membawa adat, yaitu berupa indahan nalas dohot daengke sitio-tio atau nasi dan ikan emas. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk meminta sebagian sawah peninggalan almarhum. Sebagai tanda ikatan keluarga, berhubung almarhum tidak dikaruniai anak laki-laki, menurut adat, anak laki-laki dari kedua saudaranya itulah yang menjadi saudara laki-laki bagi anak perempuan Ompu Kris. Untuk itu, harus ada tanda pengikat berupa sebidang sawah. Memberikan sebidang sawah sebagai tanah hatopan atau tanah milik bersama bagi kedua saudara almarhum suaminya. Konsep warisan dalam masyarakat Toba. Yang pertama adalah manean. Manean adalah tindakan mengambil alih harta peninggalan seseorang yang tidak memiliki ahli waris laki-laki. Dalam tradisi Batak Toba, harta biasanya diwariskan melalui garis keturunan laki-laki. Jika tidak ada, maka kerabat kolateral atau saudara laki-laki almarhum ataupun pariban dapat mengambil harta tersebut. Kemudian yang kedua adalah hak waris perempuan. Tradisi warisan dalam budaya Batak lebih mengutamakan anak laki-laki. Namun, jika anak laki-laki tersebut
tidak ada, maka hanya anak perempuanlah yang dapat harta tersebut dengan mekanisme khusus. Kemudian seorang ketua pendapat tokoh adat mengenai pandangan terhadap harta waris. Seorang tokoh adat tua menyampaikan bahwa jika anak merasa diperlakukan tidak adil, mereka dapat mengungkapkan keberatan melalui ungkapan yang menekankan pentingnya perlakuan adil dari orang tua. Umpamanan tersebut berfungsi sebagai peringatan bagi orang tua untuk tidak membedakan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan. Jika ketidakadilan terjadi, anak dapat mengadu kepada Yang Maha Kuasa untuk mencari jalan keluar. Tokoh adat tua mengemukakan beberapa alasan untuk pandangan mereka. Anak do panean di harta nima amanah, yang artinya anak laki-laki lah yang mengambil alih harta ayahnya. Napa torop bulu ni halat no boru, anak perempuan melipat gandakan bambu orang lain. Dan yang terakhir adalah gabe anak do boru dihalak. Anak perempuan menjadi anak laki-laki bagi orang lain. Selanjutnya ada kasus ketiga yaitu Ompu Naboro. Jika terdapat 5 orang anak yang mana ada 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan yang semuanya sudah berkeluarga, ketika Ompu Naboro menderita sakit keras pada masa tuanya maka sepakat untuk manu lagi atau memberi makan secara adat. Dalam pembagian warisan, pertama sekali ditawarkan kepada kedua anak perempuan untuk memilih sebidang sawah yang diinginkan. Kedua anak perempuan tersebut sepakat untuk memilih sawah seluas 2 rantai. Kemudian lakukan pembagian kepada ketiga anak laki-laki dengan ketetapan sebagai berikut, yaitu anak sulung memperoleh 2 rantai ditambah 1 rantai sawah daun-daun tua, anak kedua memperoleh 4 rantai dan anak bungsu juga mendapatkan 4 rantai. Dengan itu semua, anak Ompuna merasa puas dan menerima dengan pembagian yang ada juga nilai yang setara. Bagian anak sulung mendapatkan lebih sedikit karena sebelumnya ia pernah menggadai 2 rantai sawah untuk keperluan membeli sawah di tempat perantauannya. Dari hal di atas, tokoh adat mendapatkan legitimasi normatif berupa umpama, yakni petunjuk bahwa anak perempuan dan laki-laki harus dianggap setara. Setara di sini tidak berarti sama, melainkan mendapatkan bagian yang sama besar. Dalam kenyataannya, anak perempuan mendapatkan bagian paling kecil dibandingkan laki-laki. Karena pada masyarakat Batak Toba, laki-laki merupakan marha surungan atau diistimewakan, mendapatkan bagian lebih banyak. Terkhususnya anak sulung akan menjadi halang bulu, tempat menyandarkan kepala bagi saudara-saudaranya jika ayahnya sudah meninggal. Hal ini pula yang menjadi alasan untuk manean harta amanah, yaitu mengambil alih tanggung jawab atas harta ayahnya. Masa depan hak waris janda dalam hal warisan itu berwujud tanah atau sawah. Ketentuan tersebut menurut tokoh adat berkaitan dengan sejarah pembukaan dan pemilikan tanah di suatu kata kampung. Dalam masyarakat Batak Toba, laki-lakilah atau aulah jula yang membuka kampung dan merajastar wilayah kampung tersebut. Karena itu tidak mungkin mewariskan tanah kepada anak perempuan atau dora. Sebab hal itu akan menyebabkan laki-laki dari marga lain atau suami anak perempuan menjadi penguasa tanah di kampung tersebut. Baik, demikian dari hasil presentasi kami pada saat ini. Semoga dapat dimengerti. Atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.